Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Desi Fitriani, Dewi Mulyana, Egy Wahyuni Ventri. Saya perwakilan kelompok 2. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian dan evaluasi UBD itu terdiri dari 6. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan, yang kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima mampu berempati, dan yang keenam yaitu memiliki pengetahuan diri. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam mampu menafsirkan, penilaian dan evaluasi UBD. Nah, kemampuan interpretasi atau kemampuan menafsirkan merupakan kemampuan dalam memahami ide atau informasi, dan kemudian informasi tersebut mampu diubah ke dalam bentuk lain seperti grafik, diagram, ataupun gambar. Ada 5 aspek dalam kemampuan interpretasi, yaitu bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustrasi, dan membuat jelas. Yang pertama yaitu bermakna. Pembelajaran dikatakan bermakna apabila suatu informasi atau ide yang baru dapat dihubungkan secara relevan dengan konsep yang ada pada kognitif anak. Contohnya, siswa diberikan salah satu contoh alat ukur panjang yang sering ia lihat, kemudian peserta didik dapat menyebutkan nama alat tersebut dan dapat mencontohkan cara kerjanya. Yang kedua yaitu berbagi wawasan. Nah, yang pertama, suatu sudut pandang atau sikap terhadap suatu pemahaman, nanti seseorang tersebut akan mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang diamati. Nah, peserta didik tidak dibatasi dalam mengekspor jawaban, sehingga ketika peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi, maka mereka dapat berbagi pengalaman atau pembahasan. Yang ketiga yaitu signifikan. Nah, peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Yang keempat yaitu ilustrasi. Ilustrasi ini artinya memperjelas paparan tujuan materi pada pembelajaran. Ilustrasi bersifat menerangkan atau menjelaskan. Dengan kata lain, penilaian harus dapat menerangkan aspek-aspek yang akan dinilai. Nah, peserta didik mampu menafsirkan atau menggambarkan suatu konsep materi dalam bentuk lain seperti gambar, simbol, analogi, dan lain-lain. Nah, fungsi ilustrasi itu ada 4. Yang pertama ada fungsi deskriptif. Digunakan untuk menjabarkan arti dari sebuah tulisan atau peristiwa melalui sebuah gambar ilustrasi. Yang kedua yaitu fungsi ekspresi, mengekspresikan suatu ide atau gagasan melalui sebuah gambaran. Yang ketiga yaitu fungsi kualitatif, artinya mengekspresikan secara detail bagian-bagian suatu benda atau peristiwa. Yang keempat, fungsi analitis, itu mengekspresikan dalam bentuk pembuatan tabel, grafik, foto, simbol, gambar, dan lain-lain. Kita masuk yang terakhir yaitu membuat jelas. Membuat jelas artinya membuat makna menjadi lebih jelas. Peserta didik mampu untuk mengamati suatu hal, baik itu gambar, buku, materi, serta mereka mampu mendeskripsikan hal tersebut dengan jelas. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.